وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah Masjid Kuba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al Ustaz Haji Nasirin Dasaiban LCMA, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Yang kami hormati Dewan Pembina Masjid Kuba, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Kuba beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua MTI beserta jajarannya, dan seluruh tamu undangan yang hadir di masjid yang kita cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di Masjid Kuba yang kita cintai, di mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberi nikmat langkah kita untuk menuju rumah Allah, Masjid Kuba yang sama-sama kita cintai. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya. Insya Allah kita termasuk umatnya yang insya Allah selalu dan istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran yang sudah dicontohkan oleh beliau sampai yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menyampaikan agenda acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah Masjid Kuba pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Arif Nur Rahman Sarjana Hukum. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pengurus DKM Masjid Kuba. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Haji Agung Wicaksana. Alhamdulillah beliau juga sudah berada di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya adalah acara inti, yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Nasirin Dasaiban LCMA. Dan selanjutnya malam hari ini kita juga akan mengadakan acara malam penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang saat ini, saudara-saudara muslim kita yang saat ini di Palestina sedang membutuhkan uluran tangan dari kita semuanya. Hadirin yang kami hormati, untuk menyingkat waktu karena Ustaz kita juga setelah ini masih ada acara lain, mari sama-sama kita buka acara malam hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu bacaan ayat suci Al-Quran kepada Pak Ustaz Arif Nur Rahman Sarjana Hukum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allah. وكان الله بكل شيء عليما.
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. Allah. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya sampaikan puja syukur. Mari kita sampaikan bersama-sama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Nikmat yang telah kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada bersama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para mentornya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan kita berharap semoga nanti di yaumil akhir kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi amin. wasallam. Hadirin bapak-bapak yang mulia dan ibu-ibu yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih yang saya hormati Bapak Kiai Haji Nasihin, SMK, Bapak Pembina Ketua Pembina Pengurus PKM, senang pengurus-pengurus PKM yang lain, para sesepuh, para umara dan ibu-ibu soleha yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pada hari malam ini kita akan sama-sama mengingat dan juga mengenang bagaimana perjuangan baginda Rasulullah SAW ketika menyebarkan agama ini, Islam, sehingga kita bisa merasakan keberadaannya. Qadarullah, kita berada pada akhir zaman. Kita tidak minta pada Allah dilahirkan pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa atau nabi-nabi yang lain, tapi Allah telah tentukan kepada Allah kita saat ini berada di akhir zaman, di mana kita semua sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan keutamaannya yang pertama adalah kita dijadikan sebagai kunjung khairat umat, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang kedua, ketika nanti di akhirat nanti tidak akan masuk ke surga sebelum umat-umat daripada Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya kita di tempat ini kita kenal kembali bagaimana perjuangan baginda beliau sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali mengeluarkan kejahilan membawa ke dalam pencahayaan. Insyaallah akan sama-sama kita menjadi orang yang saleh bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi kita akan menjadi orang yang soleh untuk sosial, untuk kehidupan kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, lingkungan masyarakat kita, dan juga yang lebih besar adalah untuk dunia internasional, di mana saudara-saudara kita yang di Palestina saat ini sedang dilanda kesusahan, dibombardir oleh Israel dan Allah. Jadi kita nanti akan bersama mendengarkan bagaimana perjuangan daripada Nabi SAW, sehingga kita menjadi umatan yang terbaik dan tidak hanya soleh bagi diri kita sendiri, tapi juga soleh untuk sosial. Kemudian nanti kita akan sama-sama melihat mendengarkan informasi terkini mengenai Gaza, jalur tepi barat, dan juga perjuangan Hamas. Apabila nanti ada diskusi yang mungkin akan membuat kita sedih, itu adalah sunatullah, bagian daripada ketetapan Allah. Dan inilah kita hadir di sini untuk sama-sama peduli akan Palestina. Semoga kehadiran kita ini menambahkan kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Dari saya cukup sekian, tidak banyak waktu, dan kita akan sama-sama sekali lagi mengenal perjuangan baginda Rasulullah SAW dan menjadikan diri kita soleh dan soleha pada saat.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma shalli alaihi Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Allahumma shalli Alhamdulillah Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ba'd. Hadirin muhtaramin yang mulia, para guru, para alim, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, mana khusus bidzikrihim, terkhusus dan istimewa Dewan Penasehat, Dewan Kemakmuran Masjid dan seluruh pengurus Masjid Kuba, hadirin hadirat, Bapak Ibu, orang tua dan para pemuda dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Pantun boleh pantun? Boleh. Cakep. Mati ke sawah manen ubi. Kalau ada ubinya boleh sedekah. Amin. Ini malam kita bikin hormat Maulid Nabi. Amin. Mudah-mudahan sepanjang tahun diberi berkah. Amin. Udah apa terus? Lagi. Satu lagi. Berpuasa kalau orang Jawa bilang poso. Cakep. Wajib menahan lapar dan dahaga. Cakep. Apapun malam hari ini peduli dengan Aqsa. Insya Allah kita jadi ahli surga. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Amin. Boleh nyarap dari kita. Alhamdulillah. Insya Allah waktu saya cuma 5 menit. Anggap aja begitu. Alhamdulillah, Allah kasih panjang umur kita. Bisa jadi tahun yang lalu Maulid 2022 berdoa kita, ya Allah, mudah-mudahan panjang umur ketemu bulan Rabiul Awal tahun 2023. Amin. Maka malam hari ini bahagian syukur kita kepada Allah, kita dikasih panjang umur, duduk di tempat yang baik, tidak pulang kecuali kita membawa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Maka kita niatin yang pertama, niat hadir Maulid, ya Allah biar tambah iman kita. Amin. Niat hadir Maulid biar tambah takwa kita. Amin. Niat hadir Maulid biar tambah mahabbah kita. Amin. Kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Kepada apa yang dibawa oleh kekasih Allah. Amin. Karim. Mudah-mudahan bertambah juga kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kedekatan dengan orang-orang soleh yang dikasihi oleh Allah. Amin. Allahumma. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita sekaligus di samping memperingati hari lahir, yakni Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malam hari ini hadir saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita membawa kabar duka, kabar sedih, tapi kabar empati juga simpati kepada saudara kita. Saudara ikhwanil muslimin yang jauh, yang di negeri kita mungkin tidak banyak yang bisa menjangkaunya, tapi hati kita bersatu sama-sama cinta kepada mereka. Insya Allah. Maka hadirin, menjadi penting saya sampaikan untuk apa kita bikin acara Maulid seperti ini. Untuk apa? Maka Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani rahimahullah rahmatan Allah, seorang al-muhaddits wal mujaddid, seorang al-muslim yang memiliki ribuan sanad hadis. Beliau tinggal di Rusaifah, daerah Makkah Utara. Beliau pernah menjadi mufti juga. Apa boleh katakan minimal ada 5 bahagian penting daripada kita duduk bermajlis seperti ini. Kenapa? Sebab karena ada sebuah hadis kursi, wajabat mahabbati
kata Allah. Wajib dia mendapatkan cintaku. Siapa mereka? Kalau mereka al-mutahabbina fiyya, mereka saling mencintai karena, maka insya Allah kita yang hadir ke sini karena saling mencintai. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan cintanya Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, wal mutajarisina fiyya, kita duduk bermajlis menuntut ilmu, duduk di masjid, i'tikaf, duduk di masjid, ingin mendapatkan keberkahan, maka insya Allah semua kita niatin agar mendapatkan cintanya Allah. Dan yang ketiga, duduknya kita di tempat ini niatnya apa? Niatnya apa? Thalabul ilmi. Niatnya mudah-mudahan pulang kita dapat banyak hadiah, di antaranya ilmu, iman. Bukan hadiah doorpress, bukan. Doorpress lagi dipilih. Bukan hadiah, tambahnya iman. Ya Bu? Ya. Baik, saya lanjutkan. Maka yang pertama, penting kita ketahui bahwa adanya kita hadir hormat Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kegembiraan kita, bentuk kebahagiaan kita atas adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua kali ini yang pengen kita bersyukur jadi umat Rasulullah karena kita menjadi kuntum khairan ummah. Maka bahagia dari hadirnya kita di tempat ini pun sama. Kita bahagia jadi umat Nabi. Kita gembira atas lahirnya Nabi. Dan sebab kegembiraan itu pula di dalam Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan, bahkan di dalam kitab yang dikarang oleh Ibn Atha Al-Askandari bahwa ada kalimat di mana kegembiraan seorang Abu Lahab, ya, Abu Lahab yang dinas di dalam Quran bahwa Abu Lahab adalah orang yang mendapatkan siksa sepanjang hidupnya, baik di dunia dan akhirat. Kok begitu? Ya, karena di masa dia hidup dia tidak pernah mencintai Nabi. Dia orang yang menghalangi dakwahnya Nabi, nggak dapat bahagia Bu. Maka hati-hati kalau ada orang kok punya kebencian sama saudaranya, berarti dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Pengen bahagia, tinggalin benci. Pengen bahagia, tinggalin dengki. Pengen bahagia, tinggalin kotoran-kotoran hati kita. Insya Allah bahagia kita punya hidup di dunia. Apalagi di akhirat, apalagi di barzakh, disiksa. Ya, maka Ibn Atha Al-Askandari beliau menulis kalimat, "Idza kana hadza kafiran, ja'a damuhu bi tabbat yadah fil jahim mukhalladan." Ketahuilah seorang yang kafir, Abu Lahab, menjadi ahli nerakanya Allah, bahkan di dalam neraka jahim dia disiksa selama-lamanya. Disiksa selama-lamanya. Akan tetapi Bu, ketahuilah bahwa dia pernah satu kali dalam hidupnya bahagia, sekali dalam hidupnya gembira karena ada kabar putra kemenakannya lahir. Kok kemenakan? Iya. Abu Lahab itu saudaranya siapa Bu? Abu Thalib. Saudaranya Abdullah, ayahnya Nabi. Abu Lahab bin Abdul. Maka ketika ada kabar bahwa putra Abdullah lahir, girang dia. Maka insya Allah kita pun sama, biar gede kayak apa kita sama saudara kita. Kalau ada kabar gembira, ponakan ini lahir, kira nggak kita? Kira, senang. Maka saat gembira itulah kita pengen ngasih hadiah. Begitu juga saat itu Abu Lahab mendapatkan kabar gembira bahwa telah lahir putra Abdullah saudaranya, dia kemudian membebaskan budak yang bernama Suwaibah. Nah, hanya gara-gara sekali seumur hidupnya senang, gembira, ya. Kemudian beliau ata'annahu fil jahim, ata'annahu, kemudian datang kabar yukhaffafu anhu bisururi bi Ahmad. Kemudian siksanya
diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia bergembira atas lahirnya seorang laki-laki bernama Ahmad. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diterangkan di dalam surah As-Saff ayat yang kelima, di mana Nabi Isa mengabarkan bahwa nanti wa mubasysyiran, kabar gembira akan datang Rasul setelah aku, bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Quran sudah benas memberikan penjelasan. Maka di dalam hadis pun sama, dalam Fathul Bari Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pun menerangkan seperti itu dalam hadis yang sahih, bahwa Abu Lahab yang mestinya disiksa sepanjang hari setiap saat, khusus hari Isnin, hari Senin, yukhaffafu anhu, diringankan siksanya, bahkan dikasih gerasi, bebas, dapat diskon, free sampai hari kiamat. Kenapa? Sebab karena pernah girang, pernah gembira, pernah bahagia kalau keponakannya lahir, dan ekspresi kebahagiaannya diluapkan dengan membebaskan budak yang bernama Huwaila. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita hadir maulid, kita hadir hormat maulid. Tujuan kita adalah bagaimana seseorang menauladani Nabi. An-Nabi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah Al-Ansari, beliau orang Ansar. Ya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi pernah ditanya an shaumil itsnin, dengan perkara kenapa beliau puasa di hari Senin. Ya. Malam Minggu, ini malam Minggu ini, besok malam Senin. Ya. Nabi pernah ditanya perkara hari Senin puasa. Insyaallah. Tanya Senin puasa. Insyaallah. Nabi pernah ditanya an yaumil itsnin, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari ini? Maka beliau menjawab, hadza yaumul wulid wa unzila alaih, ini adalah hari lahir, maka aku bersyukur atas nikmat Allah. Aku menghidupkan hari-hariku di mana aku berpuasa di hari kelahiranku. Artinya apa, Bu? Kalau ada di antara kita sudah puasa hari Senin, berarti kita sudah menauladani Rasulullah. Alhamdulillah. Wa unsila alaih, dan di hari Senin pula turun mukjizat yang terbesar, yakni Al-Quranul Karim. Maka mudah-mudahan yang sudah pernah puasa hari Senin terusin, dan kemudian mulai malam hari ini tambah kecintaannya kepada Al-Quran. Maka mereka yang menambah cintanya, yang menambah imannya kepada Al-Quran, ketahuilah Allah akan balas dua kebaikan minimal, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah surah Muhammad ayat yang kedua, walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad. Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, wa 'amilus salihat, lalu kemudian dia mengikuti iman tersebut dan kemudian menguatkannya dengan amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan baik yang diridhai Allah, yang dicintai Nabi. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan beriman kepada apa yang turun atas diri Nabi. Apa itu? Al-Quranul Karim. Wa huwal haqqu min rabbihim, dia meyakini betul kalau Al-Quran itu datang dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bikinan manusia. Kan ada beberapa bulan yang lalu ada yang bilang kalau Quran itu bikinan manusia, Al-Quran karangan Muhammad dan lain sebagainya. Padahal di Quran surah Muhammad yang kedua diperjelas bahwa haqqu bir rabbihim, itu benar dari Rabbmu, Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang percaya dengan Al-Quran, orang yang mengikuti jalan Al-Quran, Allah dan menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, kaffara anhum
hadiah yang kedua, bakal dihapus kesalahannya, amin. Bakal diampuni dosa-dosanya, amin. Wa aslaha balahu, dan dengan keimanan kepada Al-Quran, mengikuti pedoman Al-Quran, maka Allah akan perbaiki kehidupannya, baik kehidupan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Maka kita yang hadir di majlis Maulid Nabi malam hari ini termasuk yang beriman kepada Al-Quran. Maka mudah-mudahan sepulang dari sini kehidupan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma Amin. 3. Pentingnya kita hadir maulid seperti ini adalah bagaimana seseorang menjadikan kita ini orang yang mengerti berterima kasih kepada Allah. Karena sebab Allah menganugerahi kita anugerah yang teragung. Apa kata Allah dalam surah Yunus 58? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah nyuruh sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku Muhammad, kasih tahu sama hambaku untuk mereka mensyukuri nikmat yang besar dan agung, bifadlillah, karunia yang tiada banding, wa birahmatihi, dan rahmatku yang luas, fabidzalika, dan dengan sebab nikmat dan anugerah yang besar itu, falyafrahu, bergembira. Jadi kita disuruh gembira sama Allah, suruh girang hati kita, suruh bahagia. Dengan apa? Dengan dua nikmat yang besar. Yang pertama al-Islam, yang kedua wal-Quran, ay Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin ada Al-Quran kecuali karena sebab ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bersyukur, kalau kita bahagia, kalau kita gembira atas dua nikmat ini, huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah dalam surah Yunus 58. Gak ada yang lebih baik daripada itu. Kita punya bandar seberapa banyak? 50 T. 50 T. Tidak mungkin. Kampanye pilpres ada berapa? Bu, kampanye pilpres berapa? 50 T. Termos. Kalau M kan ember. Kalau T termos. Enggak ada yang bisa lebih baik daripada dua nikmat tersebut. Kita punya Islam, kita punya Nabi Muhammad, maka huwa khairun mimma yajma'un. Kita punya harta yang kita banggain, kita punya rumah yang megah yang kita demen banget sampai nggak mau keluar saking nyamannya kata di rumah. Saya di rumah aja, betah saya di rumah. Padahal ada majelis taklim yang mesti dihadiri, ada masjid-masjid yang mesti kita makmurkan dan lain sebagainya. Dia lupa. Maka ketahuilah bahwa hadirnya kita malam hari ini termasuk bahagian kita bergembira atas nikmat yang agung. Alhamdulillah. 3, tempat. Coba 10 menit. Bu, kita hadir hormat maulid seperti ini pasti dengerin orang baca Quran, benar? Kita hadir maulid seperti ini pasti dengerin orang kasih nasihat, benar? Kita hadir maulid di tempat seperti ini pasti dengar orang baca salawat, benar? Maka semua adalah kebaikan, termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersalawat kepada Nabi. Bahkan dalam hadis yang sahih, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah ay aqraban nas ay ahaqqahum bi syafa'atin nabi aktsaruhum 'alaihi salat. Orang yang paling nanti kedudukannya tinggi, kedudukannya utama, derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala berada di derajat yang tinggi adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Mereka yang berhak duduk berdekatan dengan Nabi, aqraban nas wa ahaqqahum bi syafa'atihi, dan bahkan yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi adalah mereka yang aktsaruhum 'alayya salatan, yang paling banyak baca salat.
Baca salawat 1 kali dibalas 10 kali. Baca salawat 10 kali dibalas 100 kali. Baca salawat 100 kali dibalas salawat 1000 kali. Maka berapa kali kita salawat? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maulaya salli wa sallim yang terakhir, Abdullah bin Mas'ud di dalam musnadnya beliau mengatakan, ma ra'al muslimun hasanan fa huwa 'inda Allah hasanun wa ma ra'al muslimuna sayyi'an fa huwa 'inda Allah sayyi'un. Kata Allah bin Mas'ud dalam musnadnya, kalau ada umat Islam kemudian melihat sebagai perkara yang dilakukannya adalah baik, maka di sisi Allah insyaallah baik. Maka hari ini kita bikin maulid, ada sedekah, ada baca Quran, ada baca salawat, ada nasihat ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah, ada nasihat agama, ada wasiat-wasiat apa bu? Keimanan, bertambah keimanan kita, bertambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah baik. Begitu sebaliknya, wa ma ra'al muslimuna sayyi'an fa huwa 'inda Allah sayyi'un. Akan tetapi kalau seseorang muslim melihat sesuatu itu buruk, maka bisa jadi di sisi Allah itu adalah perkara yang buruk. Maka insya Allah kita nggak ada buruk ini, karena setelah ini ada sedekah, ada peduli saudara-saudara kita yang dalam keadaan lemah dan dilemahkan, ya, oleh Zionis Israel, la'natullahi 'alaihim ajma'in. Ya, maka kita niat mudah-mudahan sepulang dari sini insyaallah zahirun wa batin, dunia dan akhirat kita diberkahi, dimuliakan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-wasail dalam kaidah fikih, al-wasail hukmul maqasid. Al-wasail hukmul maqasid. Sebuah wasilah kebaikan itu bagaimana niat tujuan kita. Tujuan kita mendapatkan kebaikan, maka insyaallah itu menjadi wasilah kebaikan. Amin Allahumma amin. Perayaan Maulid ini bisa jadi dihukumi sunnah. Kenapa? Sebab karena di dalamnya ada pembacaan Quran, di dalamnya ada mengingat daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita membicarakan yang baik-baik. Dan ini pernah terjadi di zamannya. Bagaimana Sayyidina Utsman membukukan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran sepeninggalnya Rasulullah pada zaman yang sama, ya. Di masa Nabi belum dikumpulin, nanti Nabi nggak ada, Sayyidina Utsman mengumpulkan para sahabat untuk merangkum dan kemudian menata dengan rapi Al-Quranul Karim, yang dimana manfaatnya kita rasakan hingga saat ini. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat yang banyak. Amin. Bu, kita diajak donasi sama saudara-saudara kita, ya, ada kalimat yang peduli Palestina. Kita lihat bagaimana sejarah berbicara dan Al-Quran mengabadikan di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, bagaimana Al-Aqsa adalah negeri yang diberkahi. Al-Aqsa bukti sejarah sebagai kiblat pertama. Setelah 17 bulan kemudian kiblat itu berpindah pada dua yang kita kiblatan
Masjid kiblat Tarwaha. Fawalli wajhaka syatra al-Masjidil Haram. Setelah 17 bulan, kemudian kiblat itu dipindahkan oleh Nabi menghadap Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun setelah 40 tahun membangun Masjidil Haram. Dan kemudian Masjidil Aqsa adalah tempat di mana Nabi kemudian dinaikkan untuk berisra wal mi'raj. Al-Aqsa adalah bukti sebagai barometer kita dengan keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala qamatuh. Kemudian Al-Aqsa kemuliaannya sebagaimana diterangkan dalam satu riwayat, kalau orang salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Kalau orang salat di Masjid Hada, kata Nabi, Masjid Nabawi, pahalanya 1.000. Dan orang yang salat di Masjidil Aqsa 500 kali pahalanya. Maka la tushaddu rihal illa ala 3 masajid. Tidak boleh kita memaksakan diri untuk bepergian jauh mengunjungi masjid atau tempat tertentu kecuali 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Hada, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Maka kalau ada orang yang pergi umrah, jangan lupa kasih belakangnya umrah plus Aqsa. Umrah plus Aqsa. Agar apa, Bu? Agar kita bisa dapat pahala yang 500 kebaikan atau 500 keutamaan dibandingkan masjid yang lain. Dan yang terakhir, orang yang sholat di Masjidil Aqsa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir dikasih rezeki yang barakah, yang cukup untuk bisa mengunjungi Masjidil Aqsa. Amin Allahumma amin. Kita doakan ya Rabb, mudah-mudahan dengan berkahnya Qurban Maulid di malam yang agung, amin, mulia, di malam yang penuh dengan cinta dan kerinduan kepada kekasih Rasulullah. Kami tahu semua ya Allah bahwa sejarah Masjidil Aqsa diberitakan dan diceritakan kepada kami ya Allah. Masjidil Aqsa dimuliakan oleh Engkau ya Allah, dan Masjidil Aqsa sebagai wasilah naiknya kekasih Rasulullah hingga Sidratul Muntaha. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa wa haulah dan sekelilingnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jagalah saudara-saudari kami ya Allah di antara Masjidil Aqsa. Jagalah keluarga kami, saudara ikhwanul muslimin fi Gaza wa haulah wa fi Palestin. Ya Allah ya Rabbana, dengan kecintaan dan kerinduan kami, dengan kasih sayang kami sebagaimana kasih sayang mereka, bagaimana mereka berbangga bahagia dengan kemerdekaan negeri kami Indonesia ini ya Allah. Maka kami menginginkan semerdeka-merdekanya mereka ya Allah, merdeka dari semua bentuk penjajahan ya Allah. Allahumma Rabbana lakal hamd wa lakal syukur wa lakal min wa lakal fadl ya Rabbana ya Allah. Ya ghiyathal mustaghithin aghithna, ya ghiyathal mustaghithin aghithna, ya ghiyathal mustaghithin aghithna. Allahumma alayka bil yahud alladhina qatalu ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma ahsinhim 'adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al ad-da'irata 'alayhim. Allahumma rabbana ya Allah alli ikhwana al-muslimin fi Filistin. Allahumma rabbana ya Allah, berikan pertolongan kepada mereka ya Allah. Saudara-saudara kami di Palestin yang lemah dan yang sedang dilemahkan oleh mereka ya Allah, oleh Israiliyat ya Allah, la'natullahi 'alaihim. Allahumma ansurhum 'ala al-yahud, Allahumma ansurhum 'ala al-yahud wa man 'awanahum min al-kuffar wal munafiqin. Orang-orang yang mengikuti mereka ya Allah, yang mereka tidak pernah ridha dengan agama kami ya Allah, mereka yang ingin kami mengikuti daripada millah dan ajaran mereka ya Allah. Allahumma ansurhum 'ala al-yahud. Tolonglah kami daripada kekejaman Yahudi ya Allah. Lindungilah kami daripada kebengisan mereka ya Allah. Peliharalah saudara-saudara kami ya Allah daripada kebencian mereka ya Allah. Wa man 'awanahum min al-kuffari wal munafiqin. Termasuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik di negeri ini ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, ya rabbana ya rabbana ya rabbana. Mujahidin fi Filistin ya Allah. Tolonglah orang-orang yang berjihad di negeri Palestin ya Allah, wa fi Gaza wa fi Aqsa wa haulah, dan Aqsa dan sekitarnya ya Allah. Allahumma rabbana ya munzil al-kitab wa ya mujid as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum ya Allah wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ya Allah alif bainana wa qulubihim, ikatlah hati kami dan hati mereka ikhwanul muslimin fi Filistin ya Allah, sebagaimana Engkau mengikat daripada hati kaum Ansar dan Muhajirin. Allahumma rabbana ya Allah, satukan kecintaan kami wa wahid subuh
sufufahum, satukan saf-saf dan barisan kami ya Allah. Waj'al kalimatahum 'ala al-haq, dan jadikan kalimat kami dan kalimat mereka sama-sama benar. Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kau pisahkan kami dari dunia ini kecuali engkau ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Hayyu ya Qayyum, engkau maha hidup dan engkau yang menghidupkan kami ya Allah. Engkau maha yang tegak berdiri ya Allah. Ya Rabbana, berikan kekuatan kepada kami ya Allah. La haula lahum wa la quwwata illa bik. Tidak ada daya dan upaya kecuali semua datang darimu ya Allah. Maka berikan kekuatan untuk kami bisa membantu dan meringankan beban mereka ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka saudara-saudara kami ya Allah. Tambahan hatinya, keteguhan imannya ya Allah. Dan kau tidak wafatkan kami kecuali dalam keadaan al-Islam wal iman wal ihsan bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma la tukhrijna min hadzal makan illa bi dhanbin maghfur wa 'amalin maqbul wa du'a'in masmuu. Ya Allah, keluar kami dari majlis peringatan Maulidir Rasul. Kecuali dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru kami, dosa orang-orang yang berjasa dengan kami, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kau ampuni ya Allah. Kau terima amal ibadahnya ya Allah. Kau tinggikan derajatnya ya Allah. Kau tempatkan di tempat yang terindah bersama orang-orang saleh ya Allah. Amal makbul dan amal perbuatan niat baik kami engkau ijabah dan engkau terima ya Allah. Amal kami engkau mudahkan ya Allah. Cita-cita kami engkau berikan kami untuk mencapai dan menggapainya ya Allah. Wa du'a'in masmuu, tidak ada satu doa dan munajat yang kau sia-siakan ya Allah. Kau terimanya semua ya Allah tanpa kecuali ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ipin Upin bawa gamis. Cakep. Udah saya terusin, mudah-mudahan panjang umur sehat ya. Semuanya berkah lahir batin. Amin. Ditemukan oleh Allah tahun yang akan datang. Amin. Sehat walafiat. Amin. Berkah daripada tahun ini. Amin. 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 Mulai dari sekarang. Cash apa transfer? Cash apa transfer? Cash. Kalau cash saya mulai dari sekarang. Ini saya jadi cash. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua dikasih panjang umur. Amin. Sedekahnya yang sedikit dan banyak diganti sama Allah sebaik-baik balasannya. Amin. Amin. Wa hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.